Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, di materi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bun, di materi ke-6 ini masih sama Dira ya. Nah, pada kesempatan kali ini Dira mau sharing jurus follow up pamungkas. Tapi nih, sebelum masuk ke materinya, sebetulnya Bunda udah tahu belum sih apa itu follow up? Jadi Bun, follow up adalah tindak lanjut dari penawaran yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan atas penawaran yang sudah kita lakukan. Nah, di sini Dila punya 3 tips untuk melakukan follow up. Yang pertama, jangan pernah berikan pertanyaan yang ada kata enggaknya. Misalnya, jadi beli crispy ikannya enggak Bun? Aduh, jangan dipakai lagi ya Bun yang kayak gitu. Tapi coba buat pertanyaan pilihan. Misalnya, gimana Bunda? Jadinya mau coba crispy ikan atau abon tunanya nih, gitu kan. Jadi nanti si konsumen nggak ada ruang untuk bilang enggak, tapi dia akan memilih salah satu dari 2 pilihan yang sudah kita buat tadi. Sehingga nanti ujung-ujungnya closing kan Bun. Lalu yang ketiga, selalu berasumsi kalau konsumen pasti jadi beli dan jadi transfer. Sehingga nanti kalimat follow up-nya bisa seperti ini. Halo Bun, jadinya gimana nih untuk produk crispy ikannya? Bunda mau coba yang varian apa? Untuk pembelian hari ini ada bonus 1 piece si petek sambal roa loh, misalkan kayak gitu. Atau, halo Bunda, jadinya mau transfer siang ini atau sore ini nih Bun. Kalau transfer siang ini bisa ikut pengiriman hari ini juga. Atau misalnya kemarin dia udah jadi beli tapi nggak transfer. Kita bisa follow up dengan kalimat seperti ini. Halo Bunda, untuk 15 piece crispy ikan yang Bunda pesan kemarin jadinya mau ditransfer hari ini atau besok pagi Bun. Kalau hari ini bisa ikut pengiriman sore loh Bun. Gitu ya Bun. Jadi usahakan kalau kita selalu berasumsi kalau si konsumen jadi beli sehingga nanti kalimat follow up-nya akan mengarahkan untuk closing. Nah, tapi Mbak Dira gimana kalau kita udah ngelakuin 3 tips yang tadi, tapi tetap nih si konsumennya nolak penawaran kita alias nggak mau beli. Coba kita bahas dulu nih Bun. Kenapa sih sebenarnya konsumen itu nolak penawaran yang sudah kita berikan? Ternyata ada 3 alasan kenapa konsumen menolak penawaran yang sudah kita berikan Bun. Yang pertama, mungkin karena dia nggak punya uang. Nah, nggak punya uang ini juga ada 2 kemungkinannya Bun. Yang pertama, konsumen benar-benar nggak punya uang atau sebenarnya si konsumennya itu punya uang tapi ada kebutuhan lain yang harus dia beli juga gitu. Jadi misalnya dia punya uang 10.000 tapi dia bingung mau beli bakso atau mau beli si petek. Maka dari itu untuk menghadapi tipe-tipe yang seperti ini kalimat penawarannya bisa seperti ini Bun. Jadi si produk yang kita jual ini dibuat urgent atau dibuat penting untuk dibeli saat itu juga. Misalnya khusus pembelian hari ini 10 piece si petek varian apa saja gratis ongkir Jabodetabek atau khusus 5 orang tercepat hari ini dapatkan tas goodie bag si petek gitu kan. Jadi secara nggak langsung mereka akan menggunakan uangnya untuk beli produk si petek hari ini juga karena kalau nggak beli hari ini nggak akan dapat bonusnya gitu ya Bun. Lalu alasan kedua adalah karena harganya kemahalan. Nah, orang-orang yang mikir harga produk yang kita jual ini kemahalan itu biasanya karena mereka nggak tahu keunggulan atau benefit-benefit dari produk yang kita jual, Bun. Maka dari itu, untuk mensiasati orang-orang yang seperti ini adalah dengan menonjolkan keunggulan dari produk yang kita jual. Sehingga nanti kalimat penawarannya atau kalimat follow up-nya bisa seperti ini, Bun. Iya ya Bun, mungkin kalau untuk camilan biasa harga 10.000 itu kemahalan. Dan ini juga salah saya yang dari tadi nggak menginfokan keunggulan produk dari si PT. Jadi Bun, si PT Crispy ikan ini terbuat dari ikan mungil tinggi kalsium yang kalsiumnya setara dengan 5 gelas susu. Kalau 1 gelas susunya aja harganya 5.000 dikali 5 sudah 25.000 ya Bun. Berarti masih jauh lebih murah produksi PT Crispy ikan ya. Hehehe. Nah dengan begitu mereka nggak akan mikir lagi tuh kalau produk kita kemahalan. Justru mereka akan lebih mikir, oh iya ya 10.000 mah murah banget gitu buat 5 gelas susu gitu kan. Kalau dibanding 5 gelas susu. Jadi balik lagi tipsnya untuk mensiasati orang-orang yang bilang produk kita kemahalan adalah dengan menonjolkan keunggulan atau benefit dari produk yang kita tawarkan. Lalu alasan yang ketiga adalah karena konsumen ngerasa nggak butuh.
Nah, kenapa sih ada konsumen yang ngerasa nggak butuh sama produk yang kita tawarkan? Hal ini karena dia sebenarnya eh, belum sadar Bun kalau dia sebenarnya nanti bakalan butuh gitu. Maka dari itu tugas kita untuk menghadapi orang-orang seperti ini ada dengan menyadarkan kalau sebenarnya mereka nanti tuh bakal butuh. Mungkin nggak sekarang tapi beberapa waktu kemudian. Jadi nanti kalimat follow up-nya bisa seperti ini. Iya ya Bun, mungkin kalau hari ini Bunda belum butuh produksi PT karena di rumah sudah tersaji menu masakan untuk hari ini. Tapi siapa tahu nanti sewaktu-waktu ketika Bunda lagi nggak punya waktu buat masak alias buru-buru, produksi petek ini bisa jadi solusinya loh Bun. Cukup sediakan nasi putih hangat di rumah dan tabur si petek abon tuna di atasnya. Masalah Bunda sudah teratasi dan makan jadi lebih nikmat. Khusus untuk Bunda, pembelian 5 piece produksi petek apa saja, saya kasih bonus 1 piece abon tuna deh. Gimana Bun? Nah gitu Bun, jadi sadarkan kalau dia sebenarnya bakalan butuh sama produk yang kita jual. Mungkin gak sekarang, tapi nanti. Jadi nanti ujung-ujungnya akan kita usahakan lagi untuk mengclosingkan. Jadi ketika kita sudah follow up dan ditolak, jangan langsung nyerah ya Bun, tapi kita gali lagi sebenarnya kenapa sih dia nolak penawaran kita. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tadi jurus follow up pamungkas, sekarang kita mau bahas banjir orderan bermodal testimoni. Tahu dong Bun, apa itu testimoni? Jadi, testimoni adalah sebuah review atau respon dari pembeli atau konsumen yang sudah mencoba produk yang kita jual. Nah, testimoni ini ternyata sangat berpengaruh untuk kelangsungan bisnis kita ke depannya, Bun. Karena apa? Karena testimoni ini bisa mempengaruhi calon pembeli hingga akhirnya memutuskan untuk beli atau enggak nih produk yang kita jual. Nah, dilihat dari faktanya, ternyata 63% konsumen suka belanja online kalau ada testimoninya. Hal ini sama seperti kayak kita mau belanja online nih Bun. Pasti kan yang kita lihat jumlah selain produknya ya, jumlah dan jenis testimoninya. Justru kalau nggak ada testimoninya kita ragu nih sebenarnya produk ini tuh udah laku terjual belum ya? Atau kalau nanti saya transfer produknya bakalan dikirim nggak ya? Jadi ngeri kan dan nggak jadi beli. Maka dari itu testimoni ini penting untuk kita jual juga gitu selain produk. Jadi testimoni ini sangat mempengaruhi si konsumen untuk beli atau enggak produk yang kita jual. Nah, 90% diantaranya lebih suka testimoni yang berasal dari sesama pembeli, bukan orang-orang terkenal atau selebriti. Jadi, sekarang tuh kayaknya udah nggak zaman Bun testimoni dari, atau endorse-endorse dari orang yang terkenal. Justru kita bisa gunakan testimoni dari konsumen kita yang sudah pernah beli sebelumnya. Nah, testimoni ini ada dua jenisnya Bun. Yang pertama, testimoni yang tanpa diminta dan testimoni yang perlu diminta. Yang bagus sih yang tanpa diminta ya Bun, karena nggak perlu effort. Tapi balik lagi, sebenarnya orang-orang tuh lupa atau kadang males ngirim testimoni kalau nggak kita ingetin. Jadi memang kitanya juga harus gerak gitu ya supaya dapat testimoni. Tapi kalau memang masih mau dapat testimoni yang tanpa diminta itu juga bukan hal yang nggak mungkin. Jadi kuncinya kalau mau dapat testimoni yang tanpa diminta, selain produk yang harus berkualitas, pelayanannya juga harus memuaskan, Bun. Nah, di sini Dira punya tips untuk dapetin testimoni, yaitu follow up setelah barang dikirim. Jadi nanti ketika produknya sudah dikirim nih, jangan lupa Bunda untuk follow up. Nah, follow up ini juga bisa jadi sebagai bentuk pengingat untuk konsumen memberikan testimoni ke kita, karena bukan berarti kalau misalkan konsumen nggak ngirim testimoni ke kita itu dia nggak mau atau dia males, tapi bisa jadi karena memang dia lupa. Maka dari itu follow up ini juga bentuk bentuk pengingat gitu. Nanti kalimatnya bisa kayak gini, halo Bun, gimana nih produk si PT Crispy Ikan yang kemarin Bunda pesan udah diterima belum ya? Jadi dengan begitu mereka akan kasih testimoni, misalkan biasanya di Red dapatnya kayak gini, oh iya Mbak maaf ya kemarin lupa produknya udah saya coba Mbak enak kok gitu kan. Nah, nanti percakapan itu bisa kita screenshot terus kita share ke sosial media. Nah, ini berkaitan dengan tips selanjutnya yaitu upload testimoni. Jadi, testimoni yang tadi sudah kita dapat harus kita upload atau kita share ke semua media sosial yang kita punya. Tujuannya juga sama Bun, sebagai pengingat atau sebagai pengajak untuk konsumen-konsumen yang sebelumnya juga sebenarnya udah pernah beli produk kita tapi lupa untuk kirim testimoni. Nah, jadi kita ingatkan dengan cara upload gitu ya.
Nah, selain untuk mengingatkan atau mengajak konsumen yang lainnya, upload testimoni ini juga bisa menjadi ajang promosi, Bun. Jadi, selain dapat testimoni, Bunda juga bisa sambil promosi. Jadi, double manfaat ya, Bun. Kalau yang selanjutnya, to the point minta testimoni, dan hal ini juga boleh banget dilakuin, Bun, dan mungkin paling gampang ya. Misalkan bentuknya tuh kayak gini. Setelah produknya diterima, Bunda follow up lagi. Halo Bun, gimana nih produk abon tuna yang kemarin Bunda beli? Menurut Bunda rasanya kayak gimana? Gitu kan. Nah, nanti kalau ditanya kayak gitu udah otomatis dia bakalan ceritain pengalaman dia nyobain abon tuna itu rasanya kayak apa aja. Dan ini nanti hasilnya akan lebih natural Bun. Nggak apa-apa mereka jawab apapun, itu testimoni yang memang mereka rasakan. Dan itu baik juga untuk masukan ke kita atau untuk kita share nantinya. Jadi kalau misalkan nanti ada testimoni yang kurang baik, itu bisa jadi bahan evaluasi untuk kita, dan yang baik itu nanti bisa untuk kita manfaatkan sebagai bahan promosi. Nah, itu ya Bun, untuk materi 6 kali ini seputar tips follow up dan tips dapetin testimoni. Jangan lupa dicatat, dipraktekkan dan dirutinkan. Semoga setelah ini hasil closingnya lebih meningkat ya. Semangat, nanti kita balik lagi ke materi selanjutnya. Kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.